Halo, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia di After Race. Nah, kali ini kita akan ngebahas ada dua pembahasan ya. Yang pertama, ini adalah alasan Marc Marquez memperpanjang kontraknya bersama Ducati untuk MotoGP 2027 dan juga 2008. Kenapa sih baru saat ini gitu ya? Kenapa lama banget diumumin gitu ya kalau misalkan dia memperpanjang kontrak selama 2 tahun ini. Dan nanti ya pembahasan kedua, ini terungkap ada yang berbeda dari gaya balapnya Fede Ega Pratama khususnya untuk racing line-nya dia ya gitu ya. Nah ini akan kita ungkap karena waktu kemarin gue sempat mewawancarai Mbak MotoGP yaitu Lucy Wiryono yang mengungkap gitu ada perbedaan racing line dari Fede Ega. Apa itu? Jadi nonton sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita ke Marc Marquez dulu ya. Seperti yang teman-teman udah tahu, Marc Marquez ini kan memang udah memperpanjang kontraknya dengan Ducati untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Pengumuman ini dilakukan pada tanggal 23 Juni 2026 kemarin ya. Setelah satu hari yaitu dari private test MotoGP 850 cc. Istilahnya Marc Marquez ini setidaknya udah mencoba lebih dulu gitu ya dari bagaimana sih prototipe 850 cc milik Ducati gitu. Apalagi memang bannya waktu kemarin dia menggunakan ban Pirelli gitu. Nah, pertanyaannya kok lama banget sih ya baru diumumin? Ini pun juga terkait dengan Concord Agreement ya waktu kemarin kan memang di GP Brno gitu itu juga baru di kesepakatin, itu pun disepakati gitu ya antara MotoGP, promotor dan juga untuk dari masing-masing tim pabrikan gitu. Jadi memang kalau misalkan Concord Agreement antara tim pabrikan sama MotoGP aja dan juga promotor itu belum deal gitu ya, itu gimana juga mau mengontrak ataupun mengumumkan dari para pembalap mereka gitu ya untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Karena Concord Agreement ini salah satunya adalah komitmen dari tim pabrikan gitu ya untuk berpartisipasi ataupun mengikuti balapan MotoGP sampai dengan tahun 2031 gitu. Jadi ini make sense sih. Jadi uh, tim pabrikan gitu ya, kemudian juga para pembalap ini menunggu dulu dari kesepakatan dari Concord Agreement. Baru kemudian kalau mereka memang udah fix gitu ya akan berkomitmen untuk balapan sampai tahun 2031, barulah mereka akan mengumumkan gitu ya untuk memperpanjang kontrak dari masing-masing pembalap. Nah, salah satunya ini adalah Marc Marquez gitu ya yang memang sudah menekan kontrak untuk Ducati untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Nah, Marc Marquez ini menjadi pembalap kedua ya yang telah mengumumkan kontrak untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Ini setelah Marco Bezzecchi ya yang di awal-awal musim di tahun 2026 ini dia sudah mengumumkan duluan gitu ya dengan pernikahan Marco Bezzecchi bersama dengan RSGP gitu di Aprilia. Waktu kemarin ini juga selebrasi ataupun seremoninya lumayan unik ya karena Marco Bezzecchi ini seolah-olah mengikat janji gitu kepada Aprilia melalui RSGP. Nah, ini ada dalam rilis penandatanganan kontrak antara Marc Marquez dan juga Ducati gitu ya. Ini ada sesuatu yang menarik juga karena Marc Marquez tuh bener-bener memikirkan gitu ya apa yang mesti harus dia lakuin ketika dia cedera gitu. Seperti yang waktu dulu kita sempat bahas ya teman-teman. Waktu kemarin kan Marc Marquez juga pernah bilang kepada Jorge Martin, ketika lo cedera gitu ya, lo jangan mengambil keputusan apapun gitu. Ini pun juga dilakuin sama Marc Marquez gitu ya, bukan dia cuma ngomong ke Jorge Martin doang, tapi benar-benar dilakuin sama Marc Marquez. Dia waktu kemarin ketika dia pasca crash ataupun cedera gitu ya dari MotoGP Mandalika 2025, kemudian dia vakum gitu ya, lebih memilih untuk recovery cederanya. Ketika ditanyai soal bagaimana kontraknya bersama dengan Ducati gitu, Marc Marquez ini nggak mau menjawab dan dia lebih dulu deh gitu ya, gue lebih pengen memikirkan kondisi fisik gue dulu nih untuk recovery gitu. Dan ini pun juga diminta sama Marc Marquez kepada Ducati gitu. Jadi setidaknya Ducati ini memberikan waktu kepada Marc Marquez untuk memutuskan gitu apakah dia akan memperpanjang kontraknya bersama dengan Ducati atau enggak. Nah, ini juga termasuk ya dalam rilis ataupun pernyataan dari Marc Marquez gitu ketika dia sudah menandatangani kontrak bersama dengan Ducati waktu kemarin. Jadi kalau Marc Marquez bilang, gue bacain aja ya. Jadi ini dari press release-nya. Saya berwarna merah gitu ya. Saya benar-benar bahagia dengan kesepakatan baru ini dengan tim Ducati Lenovo dan untuk terus menjadi bagian dari keluarga ini. Terus kalau dia bilang
I'm red gitu ya. Ini ya saya merah gitu. Merah tuh merah Ducati gitu. Dan kemudian kalau di bahasa Italinya sono rosso gitu ya. Dan dia berwarna merah gitu. Saya berwarna merah gitu. Nah, ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan Ducati, saya yakin ini adalah proyek yang paling kompetitif. Mereka percaya kepada saya dan kami membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan juga kerja keras. Ini pun juga sempat dijelasin gitu ya sama Marc Marquez ketika di um, akhir musim dari 2025 gitu ya atau menjelang di awal musim 2026 ketika dia ditanyain soal akan kemana gitu ya dirinya di tahun 2027 gitu. Dan yang pasti Marc Marquez waktu itu bilang bahwa dia masih melihat-lihat gitu ya mana tim pabrikan yang memang akan kompetitif gitu ya, akan memberikan jaminan kepada dirinya ketika motornya tuh oke gitu. Waktu itu Marc Marquez juga pernah bilang bahwa dia akan melihat dan juga memilih motor yang cepat gitu. Nah ini mungkin juga karena waktu kemarin juga udah nyoba dari 890 cc gitu ya prototipe dari Ducati, kemudian ban Pirelli juga. Ini menurut dari Marc Marquez sebagai project yang kompetitif ya menurut dari Marc Marquez. Nah tentunya di sini dengan perpanjangan kontrak ini mereka sekali lagi menegaskan bahwa komitmen ini dan menghargai waktu saya dan memberi saya ketenangan pikiran yang saya butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Seperti yang tadi ya, yang gue udah jelasin bahwa memang Marc Marquez itu meminta kepada Ducati untuk ntar dulu gitu ya, dia akan memikirkan dulu bagaimana ke depannya. Dan Ducati ini juga dibilang sama Marc Marquez gitu ya, ini memberikan waktu kepada dirinya dan menurut gue ini adalah sebuah hubungan yang sangat baik gitu ya antara Ducati dan juga Marc Marquez. Mereka saling percaya gitu dan juga terjalin kerjasama yang baik gitu. Dan kalau kita lihat dari dari musim 2026 ini bahkan di tahun 2025 gitu, bagaimana kita melihat bahwa saling mendukung lah istilahnya antara Gigi Daligna, kemudian ada Davide Tardozzi, kemudian juga para engineer gitu ya, Rigamonti, ini benar-benar mendukung dari Marc Marquez. Dan gue lihat dari Davide Tardozzi, kemudian juga Gigi Daligna, ini tidak mengepush Marc Marquez untuk ayo dong, lo harus selalu kompetitif gitu ya. Enggak, tapi memang mereka memahami bagaimana kondisinya Marc Marquez gitu. Mereka yakin bahwa Marc Marquez akan kembali bangkit lagi gitu ya, terbukti di MotoGP Balaton Park dan juga di MotoGP Ceko waktu kemarin gitu. Bahkan mungkin di awal-awal musim gitu ya, seperti di MotoGP Thailand, kemudian sampai di MotoGP Jerez Spanyol gitu ya, bahkan di Lemang gitu. Davide Tardozzi juga ini sudah memikirkan bagaimana Marc Marquez udah fokus aja ke recovery dulu gitu ya, harus benar-benar fit dulu baru kemudian bisa bergabung gitu ke MotoGP lagi dengan Ducati. Dan ini pun juga benar-benar dilakuin sama Ducati dan juga Marc Marquez gitu. Nah terkait dengan pilihannya ya gitu, dia bilang bahwa di tahun pertama kami bersama gitu ya dari Marc Marquez dan juga Ducati, kami berjuang untuk meraih gelar dan juga memenangkannya. Hasil yang tidak ternilai gitu ya, dan juga menegaskan bahwa jalan yang telah kami pilih adalah jalan yang benar. Karena kalau kita flashback mungkin bagaimana Marc Marquez itu dari Gresini gitu ya, yang katanya tidak dibayar ataupun tidak digaji, kemudian dia ya masuk ke Ducati gitu ya, dan ini benar-benar Marc Marquez memang tujuannya adalah supaya dia bisa kompetitif lagi dan juga meraih gelar juara dunia. Kemudian terkait dengan kenapa dia mau memperpanjang kontrak kayak 2027 dan juga 2028, meski sekarang dia tidak muda lagi gitu ya, kemudian juga mungkin kondisi fisiknya um, hampir 100%, tapi belum benar-benar fit 100% gitu. Nah, dia bilang bahwa saya terus berkompetisi di MotoGP gitu ya, karena saya mencintai olahraga ini dan juga saya ingin mencapai tujuan yang lebih ambisius, yaitu tentunya untuk meraih gelar juara dunia 2026, 2027 dan juga 2028 gitu. Dan saya yakin ini adalah tempat yang tepat untuk melakukannya. Jadi untuk Ducati dia merasa tempat yang tepat dan juga motor yang tepat gitu. Selama saya di sini ataupun di Ducati, saya akan memberikan yang terbaik untuk mewarnai masa depan dengan warna merah. Jadi ini adalah kesediaan dari Marc Marquez gitu ya untuk dia bisa bekerja sama dengan Ducati dan juga tentunya ingin meraih yang terbaik juga buat Ducati.
Nah, pada intinya memang Marc Marquez ini happy banget ya karena mencari pabrikan yang ia yakini gitu sebagai project yang paling kompetitif. Tapi ada sisi emosionalnya di sana bahwa Marc Marquez ini merasa dihargai gitu ya, merasa dimengerti sebagai seorang pembalap yang waktu kemarin memang masih cedera gitu, kemudian dia akhirnya membuat keputusan gitu ya, di tanggal 23 Juni 2026 ini. Nah, ini juga ada pernyataan dari Gigi Dalikna, di mana Gigi Dalikna bilang bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang paling penting atau bahkan sangat penting gitu ya di MotoGP saat ini. Jadi Ducati pun juga kayaknya nggak bakalan untuk melepas Marc Marquez begitu aja gitu. Ada deal with sendiri dan negosiasi tersendiri gitu ya dari Ducati kepada Marc Marquez yang akhirnya membuat Marc Marquez tuh juga jadi yakin gitu ya untuk menandatangani kontrak dengan Ducati. Nah, kalau Gigi Dalik, nah ini dia menambahkan bahwa kepercayaan ya. Jadi satu hal ini yaitu kepercayaan adalah hubungan antara Ducati dan juga Marc Marquez yang memang sudah dimulai sejak awal gitu ya pada tahun 2024 dan sekarang mungkin akan lebih percaya lagi gitu terkait dengan tingkat kepercayaan Ducati dan juga Marc Marquez. Dia yang pertama kali mencari kami, dia memilih kami, dan hari ini kami dengan senang hati mengatakan bahwa kami merencanakan masa depan yang lebih merah ya daripada merah muda gitu dan juga ini bersama-sama gitu. Memang kalau misalnya kita lihat waktu dulu di tahun 2024 gitu ya bahkan di tahun 2023 ketika Marc Marquez itu secara sukarela untuk mencoba dulu di Gresini gitu ya ternyata dia kompetitif gitu sampai akhirnya dia ya udah dia ke Ducati gitu ya terus juga istilahnya seperti yang Gigi Dalikna juga bilang sih bahwa Marc Marquez ini yang mencari Ducati kemudian juga dan Marc Marquez ini yang memilih Ducati gitu. Selanjutnya ini Gigi Dalikna juga bilang bahwa Marc Marquez selalu menempatkan gairah, motivasi dan semangat kompetitifnya gitu ya yang sejati di atas segalanya dalam pilihan yang membimbing pengalamannya bersama dengan tim Ducati Lenovo. Dan dia menaruh kepercayaan kepada seluruh tim dan ini membuat kami bangga dan memotivasi kami untuk selalu memberikan yang terbaik gitu ya untuk mendukung Marc Marquez. Sebagai seorang insinyur ya Gigi Dalikna ini bekerja dengan Marc Marquez membuat saya terkesan. Dia membawa Desmosedici GP yaitu GP 25 waktu kemarin dan juga GP 26 ke performa yang puncak. Meningkatkan setiap komponen gitu ya dan juga ambisi tetapnya tidak berubah dan ini saya senang gitu ya dapat menjalani bersama dengan Marc Marquez tentunya baik secara olahraga maupun secara pribadi ataupun personal babak baru dalam kisah Ducati ini bersama dengan Marc Marquez. Memang kalau kita lihat hubungan antara personalnya gitu ya antara Ducati dan juga Marc Marquez bahkan sama Gigi Dalikna dia tuh oke banget ya nggak ada masalah apapun bahkan sempat dalam wawancara Marc Marquez di dokumenternya Marc Marquez gitu ya dia merasa bahwa Gigi Dalikna adalah salah satu bos gitu ya yang paling mengerti Marc Marquez gitu karena ada beberapa kesempatan ketika Marc Marquez itu crash gitu ya kemudian dia merasa dia selalu melakukan kesalahan itu sampai akhirnya dia tidak bisa mendapatkan poin kemudian dia crash sampai akhirnya dia hampir cedera waktu tahun di 2025 gitu tapi kemudian Gigi Dalikna ini menjadi seorang bos yang menenangkan Marc Marquez gitu ya oke ini bukan salah lo Marquez gitu terus udah gitu Marquez juga merasa bahwa akhirnya dengan apa ketenangan yang diberikan sama Gigi Dalikna dia tuh lebih termotivasi gitu ya untuk bisa memperbaiki kesalahannya dan juga menjadikan Marc Marquez ini menjadi lebih baik lagi gitu. Nah ini sedikit kita flashback ya bagaimana perjalanan Ducati gitu bersama dengan Marc Marquez pada tahun 2024 gitu pada tanggal 4 Juni 2024 ini Ducati Lenovo ya mengumumkan kepada publik gitu bahwa Marc Marquez menjadi pembalapnya di tahun 2025 dan juga 2026. Kemudian selanjutnya pada tahun 2024 ini Barcelona Test ya ini merupakan pertama kalinya Marc Marquez untuk mencoba dari Desmosedici GP Ducati gitu. Dan kemudian di tahun 2025 gitu ya ataupun di MotoGP Thailand ini adalah pole posisi ya sprint dan juga Grand Prix wins debut dari Marc Marquez kepada Ducati. Jadi ini pole posisi, sprint race, Grand Prix gitu ya ataupun balapan utamanya ini benar-benar dimenangkan sama Marc Marquez gitu di MotoGP Thailand 2026.
2025, sorry. Kemudian di tahun 2025 di Italian GP ini adalah kemenangan Marc Marquez gitu ya di home race-nya Ducati, yaitu di Italia. Kemudian di Jerman GP di tahun 2025 ini Marc Marquez viral gitu ya terkait dengan Aura Farming celebration-nya ataupun selebrasi Aura Farming gitu ya dari Marc Marquez, ini juga sempat viral di media sosial. Kemudian di tahun 2025 juga di MotoGP Hungaria di mana Marc Marquez mengatakan bahwa Balaton Mark gitu ya, bukan Balaton Park lagi, dan ini sebagai kemenangan Marc Marquez dan juga Ducati secara 7 kali gitu ya. Dan di tahun 2025 juga pada GP San Marino ataupun di Misano, ini selebrasi dari Marc Marquez gitu ya, Messi style ketika dia menunjukkan bahwa ini loh baju gue, baju merah gitu ataupun Ducati kepada para fans yang ada di Misano gitu. Karena kan sempat ada gitu ya, ada suara-suara yang memang menyoraki dari Marc Marquez, dan Marc Marquez ini membuktikan bahwa dia bisa memenangkan balapan San Marino ini, kemudian juga memamerkan baju Ducati ala Messi gitu ya. Nah, untuk di tahun 2025 juga ini di MotoGP Jepang, ini adalah penobatan Marc Marquez sebagai gelar juara dunia MotoGP 2025. Waktu itu kalau kita flashback, gue sempat menangis juga karena melihat bagaimana perjuangan Marc Marquez gitu ya, comeback-nya Marc Marquez, dia bisa meraih lagi gelar juara dunia MotoGP 2025. Ini dinobatkan gelar juara dunia MotoGP ke-7 ya. Dan kemudian di Sepang Test 2026 setelah dia cedera dari MotoGP Mandalika, kemudian dia sempat vakum sampai akhirnya dia ke Sepang Test ya untuk tahun 2026 untuk mencoba GP 26-nya. Dan di tahun 2026 ini, waktu kemarin di Hungaria ya, di Balaton Park, ini Marc Marquez untuk pertama kalinya dia juara MotoGP gitu ya di tahun 2026 ini, dan ini juga sebagai kemenangan 100-nya Marc Marquez bersama-sama dengan Ducati, dan juga ini Ducati menang juga gitu ya, ini 100 kemenangan Ducati gitu. Dan yang terakhir waktu kemarin di tanggal 23 Juni 2026, Marc Marquez ini sudah menekan kontrak gitu ya untuk memperpanjang kontraknya bersama dengan Ducati untuk 2027 dan juga 2028. Nah, itu sedikit soal Marc Marquez ya. Kemudian setelah pengumuman Marc Marquez, berarti line up dari 2027 yang baru kebuka ya, ini ada Marco Bezzecchi di Aprilia gitu, tapi kalau kita lihat masih kosong satu orang lagi di Aprilia, ini santer terdengar adalah Pecco Bagnaia gitu. Nah kemudian Marc Marquez ya, Marc Marquez ini sudah memastikan diri di Ducati. Yang satunya lagi masih siluet ya, ini rumornya adalah Pedro Acosta gitu ya, dari KTM ke Ducati. Kemudian untuk Gresini Racing Team, ini juga masih kosong, masih dipertanyakan, tapi memang rumornya yang beredar adalah Joan Mir dan juga ada David Holgado gitu dari Moto2 ke MotoGP. Kemudian untuk Honda ya, Honda ini juga masih kosong, tapi rumornya adalah Fabio Quartararo dan juga Diogo Moreira gitu ya. Nah, selain itu ada Honda LCR, ini ada Johan Zarco, satu lagi juga masih dicari siapa. Untuk Yamaha ini juga masih kosong, tapi rumornya adalah dari Yamaha yaitu Jorge Martin ya, dan juga Ai Ogura di sini. Kemudian untuk VR46 Ducati di sini masih kosong gitu ya, karena memang belum ada pengumuman resminya, tapi yang santer terdengar adalah Fermin Albeger dan juga Nicolo Bulega yang dari Superbike gitu ya, dia ke MotoGP. Kemudian untuk Pramac Yamaha memang masih kosong, tapi di sini rumornya adalah Pramac ini ada Toprak Razgatlioglu gitu ya. Dan satu lagi ini juga masih belum pasti ya siapa yang akan menjadi rekan satu timnya Toprak Razgatlioglu. Kemudian untuk KTM ini akan infonya ada Alex Marquez dan juga Fabio Di Gia. Untuk Tech 3 kita juga masih menunggu siapa yang akan tanda tangan untuk Tech 3. Untuk apalagi nih? Ada Trackhouse ya. Untuk Trackhouse di sini masih kosong, tapi karena memang belum ada pengumuman resminya. Tapi di sini ada Trackhouse, ada Enea Bastianini dan juga untuk Raul Fernandez.
Oke, kita tunggu aja siapa lagi yang bakal menyusul Marc Marquez untuk memperpanjang kontraknya dengan tim pabrikan gitu ya untuk MotoGP 2027-nya. Oke, ini kita ke Vega ya yang gue janjiin tadi di awal tadi karena Vega ini menurut gue adalah memang menjadi pembalap yang berbakat banget dan bahkan ada beberapa keunggulan yang dari Vega gitu ya yang diulas sama MotoGP terkait dengan bagaimana kekuatannya untuk hard braking, kemudian juga untuk manajemen balapan, ini nggak menyerah gitu ya dia dari posisi belakang bisa mengacak-acak pembalap Eropa di depan gitu. Kemudian juga ini terkait dengan mentalnya yang kuat sama bisa beradaptasi dengan sirkuit baru karena beberapa kali sirkuit-sirkuit baru ini juga udah bisa gitu ya langsung setidaknya dia udah bisa kompetitif lah waktu kemarin di Brazil kemudian di Hungaria ya di Balkan Park dan juga untuk di Republik Ceko waktu kemarin di sirkuit Brno. Nah, kemarin tuh gue memang ketemu sama Mbak MotoGP, yaitu Lucy Wiryono ya, di acara launching tiketnya MotoGP Mandalika 2026. Nah, ini gue sempat tanya kepada Kak Lucy gitu ya, soal Vega. Dan juga Kak Lucy ini mengungkapkan ada yang beda dari Vega terkait dengan racing lainnya dibandingin dengan Mario Aji gitu. Jadi, kita simak ya untuk videonya yang udah gue rekam sebelumnya, ini wawancara kepada Kak Lucy gitu ya, pada tanggal 18 Juni 2026 ketika gue hadir di launching tiketnya MotoGP Mandalika 2026. Dan ini adalah video yang mengakhiri review after race kali ini ya teman-teman. Tapi tetap aja pantengin terus channel gue karena gue akan memberikan informasi-informasi lainnya seputar MotoGP dan juga Moto3. Nah ini videonya wawancara gue bersama dengan Kak Lucy Wiryono. Halo, kali ini gue udah sama Mbak MotoGP. Halo, Kak Lucy Wiryono. Kak, ini aku pengen tahu dong, gimana pendapat kakak terkait dengan Vega, Kian Ramadipa, sama Mario Aji? Amazing. Pokoknya menurut aku mereka bertiga itu prestasi bagus banget. Menurut aku Vega, Kiandra Ramadipa, Mario Aji, Aldi Satya, kita tuh lagi dapat bonus yang luar biasa banget sih. Makanya kalau kita lagi mau mendukung mereka, dukung dengan cara yang positif. Karena banyak banget nih di luar sana yang kayak ngasih komen-komen kadang-kadang yang misleading, source-nya juga nggak jelas, tapi ikutan komen. Akhirnya mereka yang pas lagi baca, kan mereka ini anak-anak muda ya, yang masih aktif di sosial media. Jadi kita kalau mau mendukung, mulai dengan memberikan komen yang positif. Masih dukungan yang benar-benar bagus deh, karena ini tuh bonus banget loh, bener nggak sih? Jarang banget kita punya line up rider Indonesia satu generasi yang ada di mana-mana, di Super Sport ada, Moto2 ada, Moto3 ada, ya kan, di Red Bull Rookies Cup ada. Jadi manfaatkan momen ini. Tapi banyak banget yang bilang, jangan dipuji gitu. Nanti terlalu banyak pujian jadi gimana gitu. Pujian tuh harus banget, apresiasi itu kan harus banget. Karena supaya mereka tahu dukungannya itu memang benar-benar murni, tapi yang benar dukungannya gitu kan. Jangan yang percaya sama teori konspirasi lah gitu tanpa dasar yang jelas gitu. Jadi menurut aku pujian itu harus, tapi benar-benar harus dari Data ya. Iya, pakai data. Jadi ngedukung itu jangan, dia sih menang terus gara-gara curang. Ntar dulu gitu kan. Jadi semua itu harus ada verifikasi datanya. Ngasih dukungan pokoknya yang positif dengan akal sehat. Nah, itu dia. Nah, kalau dari performa gitu ya, dari strategi balap, kemudian gaya balapnya Vega, Kak Lucy. Jadi aku tuh kemarin kebetulan banget aku ketemu sama seseorang yang udah, dia tuh jagoan banget di dunia balap. Tapi aku nggak spill namanya. Tapi aku nanya kan gitu sama, ini om udah senior banget. Jadi kenapa sih om kok beda ya gitu racing line-nya Vega sama racing line-nya Mario Aji. Mario tuh ini kan tahun ketiganya dia. Udah banyak yang mengharapkan Mario juga bisa podium gitu. Tapi tetap kalau kalian perhatiin tuh racing line-nya agak beda. Ternyata memang itu berasal dari history-nya mereka. Jadi kalau Mario Aji tuh kalau trail bagus banget. Okay. Makanya racing line-nya berbeda sama Vega. Kalau Vega itu memang dasarnya tuh emang dia di situ gitu. Jadi dari road racing segala macam. Jadi emang benar, makanya racing line-nya beda gitu. Nah, ini kesamaannya Vega sama Kiandra Ramadipa ini yang aku lihat ada kesamaan antara mereka berdua. Karena memang background-nya. Jadi kenapa Mario Aji tuh agak sedikit berbeda ya karena background-nya. Tapi coba dia disuruh trail pasti jago banget ya. Ini gitu. Jadi sesuatu yang baru juga ya. Aku juga baru tahu gitu. Aku juga baru tahu gitu. Jadi karena kenapa ya kok racing line-nya beda? Karena sebenarnya ini kan sama-sama susah ya. Ridernya di Moto2 banyak, Moto3 apalagi.
Dan ini benar-benar mengandalkan skill banget. Tapi pokoknya kalau aku sih percaya Mario Aji sebenarnya salah satunya dia itu memang terhambat karena bahunya juga, ya kan? Nah itu tuh yang jadi apa ya, kita butuh dukungan yang benar-benar positif buat Mario Aji karena beneran deh itu ini saat yang benar-benar krusial buat Mario Aji, butuh dukungan dari kalian. Ini bukan hal yang gampang, apalagi dengan kondisi fisiknya yang memang udah ada limitasi nih karena bahunya. Apalagi diganti juga ya di MotoGP. Iya, benar kan akhirnya kehilangan track time juga itu ngaruh banget soalnya kalau buat seorang rider. Oke. Nah, kalau Kiandra Ramadipa nih, kira-kira bakal ke Moto3 nggak di tahun depan gitu ya? Tahun depannya lagi gimana? Iya banget sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku jalannya tuh udah ke arah situ banget dan kalau kita lihat kayak kemarin dia juara di Moto3 Junior, dia juga semangatnya tinggi banget dan dia memiliki menurut aku atas kerja yang bagus banget juga. Jadi aku seneng karena setelah Veda masih ada Kiandra Ramadipa juga dan mudah-mudahan abis ini lahir juga rider-rider Indonesia. Jangan cuma dari Gunung Kidul ya, dari Yogyakarta dan sekitarnya, tapi ayo dari daerah-daerah yang lain mudah-mudahan bangkit juga. Oke, kalau misalkan ketemu nih sama Ferry Ega, kamu pesan apa nih pengen yang mesti sampai? Veda tiap kali ketemu aku saling tangan sih, langsung tante apa kabar gitu. Dan saking ketemu Veda tuh dari dia masih kecil banget kan. Stay humble, selalu bekerja keras, jangan pernah puas dan bawa nama Indonesia dengan cara yang sangat baik karena sebenarnya ini bukan cuma Veda di track aja, tapi Veda ini udah ada di pedestal gitu sekarang. Jadi sesuatu yang dilihat sama banyak anak-anak muda Indonesia lainnya. Jadi memang ini berat banget buat jadi seorang Veda, jadi seorang Mario Aji, ini mata semua lagi ke mereka. Betul. Jadi bukan hanya di track harus bagus, tapi secara kehidupan sehari-hari pun mereka udah dijadiin patokan sama banyak anak muda Indonesia loh. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir, kira-kira bakal menjadi Rookie of the Year nggak Veda Ega? Iya banget sih. Iya banget. Mungkin ya antara dia sama Uriarte ya yang paling deket gitu. Tapi kalau aku percaya dengan Veda yang konsisten sampai saat ini juga dia tetap di top 10 gitu kan. Dan sekarang di P4 klasemen, aku sih yakin iya. Oke. Veda. Oke, terima kasih banyak kalau si Wiryoto udah mau konten aku. Dadah semuanya.